Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini, bisa menghubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Berarti selama 7 giornata, di setiap pertandingannya mereka selalu melakukan 5 pergantian pemain. Nah, 4 tim tersebut adalah Verona, Como, Venezia, lalu Inter teman-teman. Ada 4 tim yang tiganya tim papan bawah nih. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat berhari Senin, selamat memulai pekan yang baru. Semoga satu pekan ini pekerjaan, aktivitas kita semuanya lancar dan kita diberikan kekuatan ya untuk menghadapi semua tantangan yang ada. Sehingga di akhir pekan nanti kita bisa nonton Inter dengan rileks, dengan nyaman, dan semoga juga meraih kemenangan. Amin. Seperti biasa teman-teman, gue ingin mengingatkan bagi yang belum membeli jersey Inter di musim ini, untuk jersey home, away, dan jersey ketiga semuanya udah tersedia ya. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Itu membeli langsung dari Tokopedia dan Shopee gue. Oke deh teman-teman, langsung saja kita mulai untuk Cerewetin Inter hari ini. Ada beberapa berita menarik nih dari tim kesayangan kita, khususnya di akhir pekan kemarin karena Sabtu Minggu gue nggak bikin konten ya. Yang pertama ada dari permata muda Argentina, Valentin Carboni, yang harus menepi sampai dengan akhir musim teman-teman. Musim 2024-2025-nya berakhir sangat cepat gara-gara cedera ACL. Wah, jujur ini kabar super duka cita ya teman-teman. Pertama, Valentin Carboni adalah pemain yang sangat kita harapkan dapat bersinar menjadi pemain muda masa depan Inter dan juga Argentina. Nah, ini cederanya cedera ACL anjir. Cedera yang menjadi mimpi buruk bagi atlet sepak bola dimanapun. Banyak atlet yang gagal mengembalikan performa terbaiknya ya pasca cedera ACL. Nah, untuk Valentin Carboni ini, bahkan dia belum mencapai ke level terbaiknya. Menurut gue sepertiga kemampuannya juga belum terasah dengan baik. Udah cedera ACL. Dia cedera di usia yang masih sangat amat muda teman-teman, 18 tahun. Gimana nih kalau menurut teman-teman? Apakah sebaiknya kita ikhlaskan saja Valentin Carboni, lalu kita mulai beralih mencari bibit-bibit baru ya? Oleh karenanya teman-teman, akhirnya terkuak juga ya kenapa muncul nama Daniel Maldini. Sepertinya ya gara-gara ini nih, manajemen Inter mulai mencari pemain muda baru ya, posisi striker yang bisa dribble dan punya kecepatan untuk menggantikan Valentin Carboni. Kalau di sosial media ya teman-teman, banyak yang menyalahkan jadwal padat sebagai penyebab banyaknya pemain berguguran ya cedera ACL di musim ini. Baru awal musim tapi sudah banyak yang bertumbangan. Tetapi menurut gua untuk kasusnya Carboni ini sepertinya bukan karena jadwal padat. Karena seperti yang kita ketahui bersama, Valentin Carboni tidak banyak bermain ya, baik di musim ini maupun di musim lalu. Tetapi toh dia akhirnya ikut-ikutan tumbang. Nah, untuk teman-teman di sini mungkin ada yang sangat mendalami tentang cedera-cedera atlet. Kira-kira apa nih faktor utama yang menyebabkan seorang atlet cedera ACL? Lalu kemudian lanjut berita yang kedua teman-teman, dari international break. Ada 2 pemain backup kita ya, pemain cadangan kita yang tampil luar biasa bersama tim nasionalnya masing-masing. Yang pertama dari Denzel Super Dumfries teman-teman, yang mencetak gol ke gawang Hungaria. Dan ternyata teman-teman, dengan golnya tersebut kini Denzel Super Dumfries tercatat sebagai bek dengan kombinasi gol assist terbanyak sepanjang sejarah timnas Belanda. Sepanjang sejarah timnas Belanda teman-teman, Denzel Dumfries di usianya yang baru 28 tahun kini dia sudah mencetak 7 gol dan 17 assist. 17 assist teman-teman bersama tim nasional. Ini luar biasa banget. Pemain yang sering kita maki-maki teman-teman, ya gue akuin sih, gue juga sangat amat sering ngatain Dumfries adalah seorang legenda sepak bola Belanda. Semoga teman-teman dengan data fakta ini membuat Inzaghi luluh ya, segera mencadangkan Darmian. Sudah saatnya Dumfries kembali menjadi starter wingback kanan kita. Menurut gue teman-teman, meskipun kita sering emosi ya melihat Dumfries bermain tanpa otak, kadang suka bikin keputusan aneh-aneh, tetap aja lah dibandingkan Darmian yang saat ini bermain tanpa kaki, tanpa energi, udah tua banget, Dumfries jauh lebih mending. Denzel Super Dumfries yang bermain tanpa otak, setidaknya dia punya otot dan kaki yang jauh lebih kuat dibandingkan Darmian. Lalu kemudian pemain cadangan lainnya yang tampil gemilang adalah Arnaud
Arnautovic. Di pertandingan terakhir bersama tim nasional ini Austria bertemu dengan Norwegia. Statusnya Norwegia adalah pemimpin klasemen, tetapi Austria membantai 5-1 dan Arnautovic mencetak 2 gol. Gol yang pertama keren banget teman-teman, menunjukkan insting buas dia ya, melakukan akselerasi dikit di kotak penalti lalu shoot keras ke pojok gawang. Kemudian gol yang kedua menurut gue juga keren ya kalau dibandingkan dengan eksekusi penalti Lautaro. Harusnya nih Inter sudah tidak perlu khawatir lagi ya soal eksekusi penalti karena kita punya banyak pemain, ada Hakan, ada Taremi dan juga ada Arnautovic. Kalau dilihat di pertandingan Austria versus Norwegia teman-teman, banyak yang membandingkan dan menjadikan lelucon ya antara performa Arnautovic dan Haaland. Ini Arna mendapatkan nilai 8 sedangkan Haaland cuma mendapatkan nilai 6. Sepertinya Haaland agak ciut nih kalau bertemu pemain-pemain Inter ya. Mungkin dia langsung kebayang mukanya Acerbi. Dan menarik ya teman-teman, Arnautovic bukan cuma tampil bagus di satu pertandingan. 4 hari sebelumnya bersama tim nasional Austria dan mencatat 1 assist. Asisnya keren banget pakai sundulan. Nah ini harusnya menjadi kabar baik dan dimanfaatkan dengan maksimal ya oleh Inzaghi. Mengingat setelah international break jadwal kita padat banget. Nah di international break ini pemain-pemain cadangan kita, pemain-pemain yang jarang mendapatkan menit bermain langsung unjuk gigi bersama tim nasional. Oleh karenanya teman-teman, gua sangat amat berharap ya setelah jeda internasional ini Dumfries bisa menjadi starter, mengambil alih posisinya Darmian. Dan untuk Arnautovic, harapan gue gak muluk-muluk sih. Semoga dia terhindar dari cedera, dia bisa bugar terus, sehingga rotasi di lini depan bisa berlangsung di setiap pertandingannya. Akan tetapi teman-teman, ini yang menarik adalah jadwal pertandingannya Austria deh di jeda internasional. Mereka sudah tanding di hari Senin, berarti kan udah gak ada pertandingan lagi nih. Austria sudah main 2 kali. Berarti Arnautovic sudah bisa kembali langsung ke Appiano Gentile. Lalu kemudian lanjut berita yang berikutnya lagi teman-teman. Ngomong-ngomong soal pemain cadangan kita ya, ini ada data fakta menarik dari Calcio Data. Mereka bilang begini, hanya ada 4 tim di Serie A yang menggunakan seluruh jatah pergantian pemainnya di setiap pertandingan. Berarti selama 7 giornata di setiap pertandingannya mereka selalu melakukan 5 pergantian pemain. Nah 4 tim tersebut adalah Verona, Como, Venezia, lalu Inter teman-teman. Ada 4 tim yang 3-nya tim papan bawah nih. Cuma Inter doang nih, tim papan atas Serie A yang selama 7 giornata selalu menggunakan seluruh jatah pergantian pemainnya. Berarti teman-teman kalau di total-total dari 7 giornata mengganti 5 pemain, total Inter sudah melakukan 35 pergantian pemain. Begitu juga dengan Verona, Como, dan Venezia ya. Nah yang menarik adalah dari 35 pergantian pemain tersebut, Verona nih yang luar biasa karena mereka mampu mencetak 4 gol dari pemain pengganti. Sedangkan untuk Inter dan Como cuma 1 gol dan Venezia bahkan tidak ada gol sama sekali dari 35 pergantian pemain yang mereka lakukan. Wah ini sebetulnya catatan tersendiri nih bagi Inzaghi. Masuk ya dari 35 pergantian pemain cuma ada 1 gol ya yang dihasilkan dari pemain pengganti. Apakah ini bisa dikatakan bahwa pergantian pemain yang dilakukan oleh Inzaghi tidak memberikan impact langsung bagi lini depan kita? Nah kalau kita coba kembalikan lagi ke topik sebelumnya yaitu soal Arnautovic. Semoga ke depan Arnautovic bisa mencetak gol ketika dia masuk sebagai pemain pengganti. Ya semoga Arnautovic dan penyerang-penyerang kita lainnya bisa mencetak gol tanpa perlu harus bermain sejak menit pertama ya. Mau main cuma 5 menit, 10 menit harus bisa langsung kasih impact nyata dalam bentuk gol. Lalu teman-teman, ini Calcio Data selain merilis tim-tim mana saja yang melakukan banyak pergantian pemain, mereka juga merilis nih tim-tim mana saja yang paling sedikit melakukan pergantian pemain selama 7 giornata awal. 3 tim yang paling sedikit melakukan pergantian pemain adalah Monza dengan 26 pergantian pemain. Lalu kemudian Milan dan Juventus hanya dengan 29 pergantian pemain selama 7 giornata awal. Berarti kalau di rata-rata nih, Monza cuma melakukan 3 sampai dengan 4 pergantian pemain ya di setiap pertandingannya. Sedangkan untuk Milan dan Juventus berarti rata-rata 4 pergantian pemain saja di setiap pertandingannya. Akan tetapi yang menarik teman-teman, ini 2 tim kembaran ya, tim kabupaten, Monza dan Milan. Walaupun sama-sama sedikit melakukan pergantian pemain, rata-rata cuma 4 saja di setiap pertandingannya.
tetapi impactnya jauh lebih nyata nih. Monza selama 7 giornata dari 26 pergantian pemain telah menghasilkan 2 gol, sedangkan Milan bahkan menghasilkan 3 gol. Sedangkan Inter dari 35 pergantian pemain cuma menghasilkan 1 gol. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you.